pesan khusus dan kegiatan sosial yang disampaikan oleh Peggy Melati Sukma. Tapi sebelumnya Mbak, kita lagi ngobrol di sini, ya kan? Lalu ada masyarakat datang ngasih kita ini nih, gitu. Boleh ya saya share dulu ya? Iya dong. Nah ini nih, jadi ada masyarakat tiba-tiba datang menyelipkan saya sesuatu. Informasinya begini, sholat Jumat di lapangan Irti. Nah ini penting nih buat masyarakat yang ada di sekitar sini begitu. Kalau yang tidak tahu mau sholat kemana, harus mencari masjid atau apa. Nah ini diadakan oleh Khotib Egy Sujana, imamnya Ustadz Haji Khalid Hidayat. Ini di lapangan Irti. Lapangan Irti itu di mana sih? Mungkin kamera bisa membantu untuk mengambil lokasi di belakang saya persis. Lapangan Irti itu adalah tidak jauh dari patung kuda. Sedikit saya ingin menggambarkan suasana di Bundaran Bank Indonesia. Ramai sekali masyarakat yang terus mengalir ke lokasi aksi penyampaian damai, aspirasi damai 4 November. Kalau saya melihat dari bendera yang dibawa, ini adalah teman-teman dari Forum Betawi Rempuk atau BR yang bergerak masuk dari arah selatan atau arah Jenderal Sudirman menuju Muhammad Husni Tamrin dan berputar di bundaran BI maksud kami. Saya tidak tahu apakah diperkenankan untuk bergerak lebih lanjut lagi ke arah Istiqlal, mengingat tadi ada informasi dari pihak kepolisian, Jalan Medan Merdeka Timur saya sudah dipenuhi oleh kendaraan yang parkir dan akan bergerak menuju maksud kami Masjid Istiqlal. Apakah mereka akan diturunkan, berhentikan di lokasi bundaran BI? Kita tunggu terus perkembangannya melalui visual-visual terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Cukup banyak masyarakat yang baru saja hadir dan memenuhi bundaran BI ini. Dan sekali lagi, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari di mana tempat sholat Jumat yang sedianya akan berlangsung setengah jam lagi, 30 menit ke depan, ada kegiatan sholat Jumat yang diadakan oleh Khotib Egy Sujana di lapangan Irti, tepatnya di dekat patung kuda, tidak jauh dari tempat kami mengabarkan. Saya ingin berbincang dengan Peggy Melati Sukma nih. Mbak Peggy, terima kasih Mbak menyempatkan waktu Mbak. Apa yang tengah dilakukan oleh Mbak Peggy di sini dan kenapa memilih turun di aksi 4 November ini? Aksi 4 November ini sesungguhnya bukan pilihan, tetapi ini menjadi kewajiban dan kebersamaan bagi kita, bangsa Indonesia dan kaum muslim yang ada di Indonesia. Sebab kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja mengharapkan bahwa negeri ini dan negara ini terus belajar untuk melakukan penegakan hukum dengan cara yang sebaik-baiknya dan cepat-cepatnya terhadap segala dugaan pelanggaran hukum apapun juga. Sehingga itulah sebetulnya yang didorong oleh kami semua pada aksi hari ini. Dan juga tentu sebab dugaannya adalah penistaan terhadap agama, maka kaum muslim juga ikut turun bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan serta toleransi yang selama ini sudah terjadi. Saya ingin menekankan bahwa sesungguhnya kaum muslim Indonesia tidak anti etnis apapun, tidak anti agama apapun. Sebab Indonesia sudah terbukti sekian lama sebagai majority muslim, kita bisa menjaga keberagaman, hidup tenang berdampingan. Sehingga potensi sekecil apapun yang bisa merusak keberagaman itu harus kita sikapi bersama. Hari ini insya Allah aksi damai, kami juga tentu berada di bawah naungan nasihat dan arahan dari para guru-guru kami. Mudah-mudahan aksi damai ini terjaga dan insya Allah membawa hasil yang lebih baik untuk Indonesia, wabil khusus untuk muslim Indonesia. Ada misi sosial yang disampaikan juga tadi oleh Mbak Peggy. Ya, saya bersama masyarakat relawan Indonesia dan juga gerakan saya Urban Syiar, kami mengkhususkan diri sebagai kaum perempuan untuk ikut membantu mendistribusikan logistik keperluan dari saudara-saudara kita yang hari ini berada di lapangan. Kami menyediakan madu untuk stamina, kami menyediakan ribuan botol, kami menyediakan roti, menyediakan makanan, menyediakan minuman, dan insya Allah akan terus mendistribusikannya sampai selesai di hari ini. Kalau ada masyarakat yang sedang menyaksikan dan mendengar Mbak Peggy sudah menyampaikan misi sosial tersebut begitu ya, untuk masyarakat yang menyampaikan aspirasi damai 4 November hari ini, kemana kira-kira mereka bisa menyalurkan? Berbagi informasi mungkin Mbak Peggy bisa silakan. Iya, baik, ada nomor telepon khusus yang memang kami buka untuk informasi di 0816861181 dan sekaligus jika datang ke lokasi ini maka poskonya ada di depan Masjid Baitul Ihsan dan juga satu lagi persis di belakang patung kuda. Di sana ada areal parkir yang terbagi untuk aparat dan juga untuk kita, maka kita mempergunakan areal yang sama. Satu lagi posko kami ada di Istiqlal dan tandanya yang khusus adalah ada sebuah poster besar yang tulisannya madu terus pantang mundur. Oke, saya ingin juga minta komentar dari Mbak Peggy ya. Sejauh ini pengamanan bagaimana sih Mbak? Dari kacamata pengamanan. Padahal tadi kita ngobrol loh berdua.
Ya, saya merasakan sebuah pola pendekatan yang berbeda ya dari aksi damai 4 November ini dari aparat keamanan. Sebab dimulai dari hakminnya saja aparat keamanan sudah melakukan zikir bersama, sudah melakukan koordinasi rapat bersama yang dibuka dengan doa. Sangat simpatik sebab aparat keamanan juga mempergunakan identitas keislamannya. Ternyata tidak hanya hakmin, tapi di hari ini pun saya melihat aparat keamanan, baik kepolisian juga dari unsur TNI banyak mempergunakan atribut-atribut yang menunjukkan identitas kemusliman mereka. Maka insya Allah hari ini sebetulnya sebuah aksi damai, aksi kebersamaan. Siapapun juga yang menjadi unsur bangsa ini, saya yakin inginnya Indonesia yang penuh keberagaman ini terjaga keutuhannya seperti kita selama ini. Jangan ada apapun yang mencederainya. Itu ikhtiar kita bersama. Semoga TNI Polri juga ikut menjaganya. Ada keyakinan Anda bahwa aksi ini akan sama seperti ini, kondusif, tentram, damai, sampai dengan akhir mereka nanti menyampaikan aksi aspirasi mereka? Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya ada di dalam proses dari hal ini masih merupakan sebuah diskusi-diskusi kecil dan kemudian bergulir yang hari ini kita sebut sebagai people power. Artinya hari ini proses panjang ya? Iya, proses panjang yang terjadi dan dalam setiap prosesnya saya merasakan bahwa selalu yang dikedepankan adalah aksi damai. Aksi damai serta penyemangatan kepada umat jamaah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran, menegakkan kebenaran, tapi dengan cara yang kasih sayang. Itu yang dikedepankan. Kalau nanti di lapangan ada satu dan lain hal, maka ada TNI Polri yang juga dengan sikapnya yang simpatik, saya pikir bisa bergandengan tangan untuk menjaga aksi ini tetap menjadi aksi damai. Amin, insya Allah. Satu hal juga, Mbak Peggy, ternyata yang tidak disangka-sangka ya, saya melihat biasanya unjuk rasa itu tidak lepas dari, saya tidak mau gender loh sebetulnya ya, tidak mau gender loh ini. Biasanya tidak lepas dari kaum Adam, pria. Tapi entah kenapa hari ini kayaknya mungkin adem damainya pun juga ada faktor ibu-ibu ya, kaum wanita juga yang ikut turun, dan ini menjadi surprise juga mungkin bagi sebagian yang mereka hadir ya di tempat kita ini. Apa sih komentar Mbak terkait dengan ya saudara-saudara kita kaum perempuan? Iya, dari sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum perempuan atau para sahabiah itu ambil bagian di dalam proses perjuangan dan sejarah peradaban Islam. Tidak ada satu larangan pun bagi kaum perempuan untuk ikut terlibat di dalam tegaknya peradaban. Tapi tentu Islam sendiri menggariskan hak dan kewajiban masing-masing, laki-laki dan perempuan. Nah hari ini kaum perempuan hadir tentu untuk ikut menyuarakan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, juga sebagai warga negara ingin ikut menyuarakan agar supremasi hukum bisa ditegakkan dengan baik. Dan terlebih lagi memang seperti saya sampaikan, sebab sejak awal aksi ini adalah aksi damai, sehingga bahkan kaum perempuan, para suaminya, orang tuanya, kakak adiknya seperti orang tua saya melepas dengan senang hati gitu. Sebab ada keyakinan ini aksi damai. Dari berbagai macam informasi, distribusi info dan segala macam, selalu yang diserukan adalah kami harus damai, harus damai, harus damai. Maka kaum perempuan pun turun, dan di lain sisi bahwa dalam setiap aksi apapun kita selalu perlu mendistribusikan logistik. Nah ini porsinya kaum perempuan juga ini. Jadi yang prianya bolehlah berorasi gitu ya, dan juga mengawal jalan ini, tapi tenang, ada teman-teman yang kaum perempuan juga yang akan mendamaikan dan menenangkan. Ini dari Peggy Melati Sukma yang menyampaikan bahwa hari ini tidak ada istilah settingan dan lain sebagainya. Ini adalah murni dari mereka-mereka yang memang sudah berbincang sebelumnya, jauh-jauh hari begitu. Mulai dari tempat-tempat kecil, apakah itu majelis talim, ataukah itu mungkin tempat-tempat pengajian dan lain sebagainya. Dan hari ini mereka turun semua untuk menjaga kedamaian, menjaga ketertiban dalam aspirasi yang akan disampaikan pasca sholat Jumat berjamaah nanti. Kembali ke Anda, Juan. Ya, dan mungkin itu juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak bisa bergabung di sana di kawasan Silang Monas dan Medan Merdeka saat ini untuk menciptakan sebuah aksi damai yang benar-benar damai hingga nanti sore hari nanti. Dan terima kasih tadi Arif Fadil sudah melaporkan dari Patung Kuda atau Bundaran BI Jakarta. Kami akan terus memantau nanti bagaimana situasi dari 5 titik di kawasan DKI Jakarta terkait dengan aksi massa damai siang hari nanti. Dan saat ini hampir memasuki waktu untuk sholat Jumat. Konsentrasi massa terlihat ada di Masjid Istiqlal dan juga di depan Istana Merdeka. Kami akan mengabarkan perkembangan terkini kepada Anda, namun kami harus kembali jeda sejenak. Kami akan segera kembali di Breaking News TV One.
menjaganya. Ada keyakinan Anda bahwa aksi ini akan sama seperti ini, kondusif, tentram, damai, sampai dengan akhir mereka nanti menyampaikan aksi aspirasi mereka? Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya ada di dalam proses dari hal ini masih merupakan sebuah diskusi-diskusi kecil dan kemudian bergulir yang hari ini kita sebut sebagai people power. Artinya hari ini proses panjang ya? Iya, proses panjang yang terjadi dan dalam setiap prosesnya saya merasakan bahwa selalu yang dikedepankan adalah aksi damai. Aksi damai serta penyemangatan kepada umat jamaah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran, menegakkan kebenaran, tapi dengan cara yang kasih sayang. Itu yang dikedepankan. Kalau nanti di lapangan ada satu dan lain hal, maka ada TNI Polri yang juga dengan sikapnya yang simpatik, saya pikir bisa bergandengan tangan untuk menjaga aksi ini tetap menjadi aksi damai. Amin, insya Allah. Satu hal juga, Mbak Peggy, ternyata yang tidak disangka-sangka ya, saya melihat biasanya unjuk rasa itu tidak lepas dari